Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 47 sampai ayat 55. Wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta untuk disegerakan kepada engkau ya Muhammad bil ajab, datangnya azab, datangnya siksaan. Wala yalifullah, dan tidak akan Allah mengingkari wa'dah, janjinya. Wa inna, dan sesungguhnya yauman, pada suatu hari nanti, inda rabbika, di sisi Tuhanmu Allah, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari hari-hari yang kalian hitung. Nah, ini apa maksud ayat yang ke-47 ini? Allah berfirman bahwa orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy itu menginginkan kalau benar Al-Quran itu adalah mukjizat, kalau benar Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia ingin melihat secara langsung mana itu siksaan seperti yang dialami oleh kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, dan kaum yang lainnya yang mengalami azab secara langsung. Ya, dia kafir, dia tidak menyembah Allah, dia menyembah patung, lalu Allah turunkan azab. Nah, lalu akhirnya orang-orang kafir ini meminta, kalau benar engkau ini utusan Allah, kalau benar Al-Quran itu adalah mukjizat, mana siksaan, mana azab yang kami akan terima nih, mana nih, seperti dulu tuh kaum Ad, kaum Samud, ya, dan seterusnya. Wa yasta'jilunaka bil azab. Jadi mereka orang-orang kafir ini meminta agar disegerakan datangnya azab Allah. Ya, jadi disegerakan azabnya. Kalau mereka maksiat, mana buktinya azab itu? Nah, nantangin nih. Mana buktinya itu? Gempa, banjir, longsor, mana? Ya. Wala yalifallahu wa'da. Dan harus diingat, walan. Nah, alan bertemu dengan fi'il mudhari. Artinya tidak akan pernah Allah itu mengingkari janjinya. Pasti Allah berikan azab. Ya, enggak di dunia, pastinya di akhirat. Ya, inilah makanya dalam ayat lain, ya, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama Rasulullah itu berada di tengah-tengah mereka. Ya kan? Jadi Allah tidak akan memberikan siksaan seperti siksaan kaum Ad, kaum Samud dan seterusnya selama Nabi Muhammad ada di tengah mereka. Kenapa? Karena Allah utus Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada bencana yang begitu hebat kalau Rasulullah ada di tengah mereka. Ya, maka dilanjutkan dengan ayat lain, wa ma kana Allah mu'azzib wa anta wa ma kana Allah wahum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab sebuah negeri selama negeri itu penduduknya selalu istighfar kepada Allah. Jadi ada dua kalau kita tidak ingin mendapatkan azab seperti kaum-kaum yang dulu. Pertama, Nabi Muhammad harus ada di tengah kita. Kan sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada kan. Tapi ada cara yang kedua, selama penduduk negeri itu seluruhnya beristighfar. Selama istighfar, maka Allah tidak akan memberikan azab seperti yang dialami oleh kaum yang sebelum-sebelumnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy menginginkan azab itu turun seperti yang pernah terjadi di sebelumnya. Padahal harus diingat, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Artinya pasti azab itu turun. Kapan? Nanti di akhirat. Wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya nanti satu hari inda rabbika, di sisi Allah, artinya satu hari di akhirat, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun di dunia. Nah, ini ayat ini. Jadi ayat yang menunjukkan satu hari itu di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2021 itu baru 2 hari di akhirat, Pak. Baru 2 hari di akhirat. Allah Akbar.
Mimma ta'udun, dari apa-apa hari-hari yang kalian hitung. Jadi kalau kita kan satu hari 24 jam di dunia. Kalau di akhirat satu hari 1000 tahun. Jadi berapa jam? 1000 tahun. Allah Akbar. Makanya kalau kita membaca ayat ini menyadarkan kita nggak ada apa-apanya kita di dunia ini. Bayangin kan, 1000 tahun hanya satu hari hitungannya. Allah Akbar. Jadi sangat-sangat singkat banget di akhirat coba satu hari, di sini 1000 tahun. Ka'alfi sanatin. Tuh bayangin 1000 tahun. Allah Akbar. Jadi makanya dalam banyak hadis ya diceritakan tentang surga, tentang neraka itu, orang bisa mencium baunya surga 500 tahun sebelum masuk ke dalam surga. Ya, dalam neraka juga begitu. Sebelum masuk neraka orang sudah merasakan panasnya 400 tahun sebelum masuk neraka. Sedangkan satu hari 1000 tahun, berarti dikaliin aja tuh 500 tahun dengan 1000 lagi. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbana. Ini ayatnya nih. Jadi ayatnya tentang menjelaskan 1000 tahun di dunia hanya satu hari, ini ayatnya. Ya kan? Ya, wa inna yauman inna rabbika ka'alfi sanatin. Ya kan? Jadi di sisi Allah satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Jadi sekarang hanya 2 hari itu di akhirat. Jadi kalau umur kita misalnya 60 tahun, berarti berapa menit di akhirat? Berapa menit, berapa jam? Nggak sampai jaman ya. Berapa menit? Ya Allah ya Rabbana. Allahu Akbar. Masya Allah ya Allah. Ya kan satu hari 1000 tahun. Kalau umur kita 60 tahun misalnya, di akhirat berapa detik? Ya Allah, detik bukan menit ya. Ya Allah ya Rabbana. Makanya ada orang yang ketika dalam ayat lain di alam barzah, kemudian kiamat, lalu dibangkitkan, dia merasa baru aja kiamat kok sudah dibangkitkan, padahal sudah lama banget itu, udah ribuan tahun, tapi merasa baru aja kiamat sudah dibangkitkan oleh Allah. Sama dengan orang sekarang yang tidur di alam kubur, di alam barzah, kan tidurnya kan dua kemungkinan. Ada yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah, ada yang mendapatkan khufrah min khufratin niran. Kalau raudhah seperti tidurnya pengantin. Gimana tidur pengantin kan? Udah ngerasain semua yang udah jadi pengantin kan? Ya, nggak terasa, ternyata udah pagi aja, padahal 12 jam ya. Ternyata kok udah pagi aja. Nah, begitulah kenikmatan orang yang di alam kubur, yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Semoga kita adalah termasuk di antaranya, amin. Tidak bisa merasakannya kok udah kiamat, kok udah dibangkitkan, padahal ribuan tahun di alam kubur. Misalnya nih, Nabi Adam meninggal kan udah ribuan tahun. Kiamat misalnya kiamat tahun 10.000, berarti di alam barzah berapa ribu tahun. Tapi merasakan hanya sebentar saja, sesaat, karena saking nikmatnya di alam kubur itu. Kebalikannya orang yang disiksa dalam kubur, yang merasakannya satu hari 1000 tahun. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Allah Akbar. Nah, ini ayat tentang nggak ada tuh ayat tentang 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Ini ayatnya jelas banget nih. Wa inna yauman inna rabbika alfi sanatim mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di akhirat sisi Allah adalah 1000 tahun ya apa yang kalian hitung. Artinya 1000 tahun di dunia. Ya Allah ya Rabbana. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa khaztu wa ilayyal masir. Wa ka'ayyin, berapa banyak, min qaryah, dari negeri-negeri, kampung-kampung, amlaytu yang aku tangguhkan laha padanya, pada kampung negeri itu, wa hiya zalimatun, padahal negeri itu semuanya berbuat zalim. Ya, berapa banyak Allah maksudnya ya menangguhkan azab kepada negeri itu, padahal negeri itu semuanya berbuat zalim. Pemimpinnya zalim, rakyatnya zalim, maksiat, kafir. Tapi Allah tangguhkan. Kemudian
Aku timpahkan azab pada negeri itu. Wa ilaiyal masir, dan hanya kepada akulah al-masir, tempat kembali segala sesuatu. Ya. Jadi Allah menangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ada di tengah mereka, selama ada orang yang istighfar kepada Allah. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah itu menangguhkan azab selama ada orang yang bangun di tengah malam, selama ada bayi yang menyusui, selama ada orang yang taubat kepada Allah. Maka Allah tangguhkan selama ada orang yang beribadah kepada Allah. Tangguhkan, ya. Tangguhkan itu artinya walaupun di situ ada orang yang berbuat zalim, walaupun di negeri itu banyak orang yang berbuat maksiat, Allah tangguhkan. Tapi pasti musibah itu akan terjadi. Kalau dalam ayat ini summa khuzuk, kemudian aku siksakan, artinya aku segerakan musibah itu, aku timpakan. Ya. Nah, bencana itu kan macam-macam. Ada bencana, ya, musibah banjir, longsor, kebakaran, ada musibah yang sekarang kita rasakan, musibah Covid, ya. Udah lebih dari 2 tahun, ya kan. Ini musibah bencana berkepanjangan. Apakah terus berlangsung? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang dulu ada saya ceritakan seorang ulama mukasyafah yang diberikan kelebihan oleh Allah, ngobrol dengan virus. Ngobrol, ya, waktu itu ada segerombolan virus, ketemu ulama mukasyafah ini diberikan oleh Allah kelebihan bisa berbicara. Lalu dia nanya, kamu mau kemana? Hai, saya mau ke Damaskus. Waktu itu diceritakan dalam riwayat itu. Ada apa memangnya? Allah telah menugaskan saya untuk berikan ujian kepada penduduk Damaskus. Lalu apa yang terjadi? 1000 orang meninggal dunia. Nah, selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Nah, selesai 2 tahun, ketemu lagi dengan ulama mukasyafah tadi. Gimana tugasmu? Sudah selesai? Sudah. Berapa orang yang meninggal? 50.000 orang. Saya masih ingat, hai virus, yang meninggal itu 1000 orang. Kenapa bisa bertambah sampai 50.000 orang? Itu lebih banyak daripada tugas yang Allah berikan. Iya, memang Allah menugaskan saya, 1000 orang meninggal karena saya. Dan selebihnya itu bukan karena saya, karena ketakutan, karena stres, karena depresi. Akhirnya dia mati karena ketakutan itu. Wah, itu. Jadi bukan karena saya, katanya. Ya Allah, ya Rabbana. Itulah. Makanya sekarang ada orang berlomba-lomba, ngapain minta divaksin, ya. Allah. Nah, Pak, ya, kembali lagi ayat ini. Jadi ada Allah tangguhkan. Tangguhkan ini bisa jadi nanti musibahnya di akhirat dengan azab kubur, dengan siksa api neraka, wallahu a'lam. Ada juga memang langsung Allah berikan, ya, dengan musibah-musibah yang aneh-aneh, kesusahan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, kemarau panjang, ya, itu juga termasuk juga musibah. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau ayat ayyuhan nas ini dipastikan turunnya di kota Mekah. Jadi untuk membedakan antara surah ayat turun di Madinah, di Mekah, atau disebut dengan ayat Makkiyah, ayat Madinah, diantaranya adalah kalimatnya itu ya ayyuhan nas, itu dipastikan turunnya di Mekah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu dipastikan turunnya di Madinah. Kenapa? Karena kalau Mekah itu kan masih banyak orang-orang kafir, banyak orang yang berbeda keyakinan, gitu kan. Tapi kalau di Madinah kan banyak orang beriman, maka ya ayyuhalladzina aman. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang di Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, baik yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semua manusia. Innama ana lakum nazirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah nazir, hanyalah pemberi peringatan, mubin, yang sangat jelas. Ya, ini tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menegaskan di sini Rasulullah ini sebagai pemberi peringatan. Ya, ya, kalau taat
surga, bahagia. Kalau maksiat, celaka, neraka. Nah, itu pokoknya tugas Rasulullah tuh. Katakan oleh Muhammad bahwa tugasnya Rasulullah adalah ya ayyuhan nas inna ma'ana lakum nazirum mubin. Sesungguhnya aku diutus buat kalian adalah sebagai nazir. Nazir itu pemberi peringatan yang sangat jelas. Ya, jadi Rasulullah itu hanya memberikan peringatan, tidak memberikan hidayah, enggak. Tidak memberikan orang itu jadi beriman, enggak. Menjadikan orang itu taat, enggak. Yang menjadikan taat beriman itu hanya Allah. Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan, memberi peringatan. Nazirum mubin. Jadi tugasnya adalah menyampaikan, berdakwah, bukan memberikan hidayah, enggak. Jadi makanya la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Orang beragama ini enggak dipaksa. Mau masuk Islam, mau kafir silahkan. Ya, yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Rasulullah sudah wafat, lalu dilanjutkan oleh sahabat. Sahabat wafat, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in wafat, dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in wafat, terus dilanjutkan oleh para ulama. Dan kita sampai hari ini. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, tidak memaksakan. Hidayah itu Allah yang kasih, Allah yang beri. Tugas kita hanya menyampaikan. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini taat, ini maksiat. Orang yang taat, Allah bahagiakan dunia akhirat dengan ridhonya, dengan surganya. Orang yang maksiat, Allah janjikan dengan siksanya dan nerakanya. Jadi tugasnya hanya menyampaikan nazirum mubin. Nah, ini tugas Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas ayat yang ke-49. Falladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka adapun orang-orang yang beriman wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Iman dan amal saleh ini seringkali diulang-ulang dalam berbagai ayat, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa terpisahkan. Orang yang beriman adalah orang yang beramal soleh. Lahum, buat mereka yang beriman beramal soleh, maghfiratun, ampunan dosa, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, rezeki yang baik, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah nih. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah ampunan dosa. Jadi setiap dia beramal soleh, setiap itu ampunan dosa. Setiap dia berzikir, ampunan dosa. Setiap dia baca Al-Quran, ampunan dosa. Setiap dia ibadah, sholat, puasa, zakat, haji adalah ampunan dosa. Setiap amal soleh ampunan dosa. Setiap amal soleh pun rizqun karim, rezeki yang mulia. Ya, rezeki yang mulia itu adalah al-jannah. Nah, ini. Jadi jangan kita memahami rezeki itu duit, uang, itu bukan hanya itu ya, harta bukan. Rezeki itu puncaknya adalah surga. Makanya rizqun karim, rezeki yang mulia, dijelaskan dalam tafsir, baik tafsir Jalalain kah, tafsir Ibnu Katsir kah, rizqun karim itu adalah surga. Gitu. Jadi kita harus jangan salah memahami. Selama ini kan orang memahami kalau rezeki itu duit, rezeki itu adalah uang, rezeki itulah harta. Itu iya, itu bagian terkecil dari rezeki. Jadi rezeki itu sehat, rezeki itu ilmu, rezeki itu keluarga, rezeki itu anak, rezeki itu umur yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Itu rezeki. Nah, puncaknya rezeki adalah al-jannah, surga. Nah, itu nggak bisa dibayar dengan harta sebanyak apapun. Tidak bisa dibayar dengan ilmu setinggi apapun. Tidak bisa dibayar dengan jabatan setinggi apapun. Ya, kecuali dengan iman dan amal soleh. Nah, itu ya. Jadi ini janji Allah. Orang yang beriman amal soleh, dua. Pertama, maghfirah. Yang kedua, rizqun karim, rezeki yang mulia. Walladzina sa'u fi ayatina, yang ayat 51. Dan orang-orang yang sa'u, yang menentang fi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Artinya dia tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan ayat-ayat kami, Al-Quranul Karim. Mu'jizina,
Maaf, mu'azizina, bukan mu'jizin. Mu'azizina, yang mereka mengira dapat melemahkan dengan dia menentang Al-Quran. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah para penghuni neraka jahim. Neraka jahim, jahannam, maksud jahim ini jahannam, ya. Di antara neraka itu yang paling dahsyat adalah neraka jahim, jahannam. Ya, ini orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, ya, menentang baik enggak percaya, menentang baik mendustakan, enggak yakin Quran itu adalah firman Allah. Ya, ini mah buatan Muhammad, ini karangan Muhammad, ini adalah ciptaan Muhammad. Ya, mu'ajizina, yang dan mereka berusaha untuk melemahkan, bisa melemahkan, bisa mengecoh, bisa mencemooh. Ya, artinya melemahkan Al-Quran, melemahkan orang-orang beriman dengan Al-Quran yang mereka baca. Mereka itulah ashabul jahim, ya, penduduk neraka jahanam. Ya, nah, neraka jahanam ini adalah puncaknya neraka, ya, neraka yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ini neraka jahanam yang sakitnya, yang panasnya apinya itu 70 kali api di dunia. Itulah api neraka. Bayangkan tuh, api di dunia misalnya ada lahar, ada magma di gunung meletus tuh kan, tuh panasnya kan luar biasa tuh. Itu 1/70 kali api di neraka. Nah, ya Allah, bagaimana panasnya api neraka. Kita baru kena api aja, misalnya ada puntung rokok, lalu kita nginjak aja udah panas, kaget. Apalagi api neraka jahanam. Ya, makanya ada sebuah ungkapan ulama, ya, silakan kamu bermaksiat selama kamu mampu untuk menahan panasnya api neraka. Silakan kalau maksiat silakan. Mampu nggak kamu menahan api neraka? Sampai begitu tuh. Allah Akbar. Kita tidak akan mampu, ya. Makanya doa kita selesai sholat, Allahumma azirni minan nar, jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari api. Allahumma azirni minan nar. Ya, ini. Jadi kalau yang ayat 50, orang yang beriman beramal soleh mendapatkan rezeki yang mulia. Orang yang menentang ayat-ayat Allah, ya, mereka itu penduduk neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu ya Muhammad. Siapa? Nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wala nabiin, dan juga nabi, jadi rasul dan juga nabi. Illa, kecuali idza tamanna, apabila dia membacakan kitab yang diturunkan kepada mereka, misalnya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, alqa syaitan, maka syaitan akan memasukkan fi umniyati, di dalam bacaan-bacaan yang mereka baca. Jadi setan itu menggoda para nabi itu bagaimana bacaan yang dibaca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Suhuf Ibrahim, dalam Jaburnya Nabi Daud, itu ada bacaan yang dimasukin oleh setan. Ya, termasuk Rasulullah ngalamin begitu juga. Nah, mari sebelum kita selanjutkan, kita lihat asbabun nuzulnya. Ini asbabun nuzulnya berawal dari Rasulullah itu pernah keliru membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 surah ke-53, ya. Nah, ketika itu Rasulullah membaca akhir hayat, setan masuk menyelinap kepada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ke lidah Rasulullah. Ini cara setannya hebat banget nih. Lalu Rasulullah membaca ayat begini. Nah, surah ke-53 ini surah apa nih? Saya baca yang 53 dulu ya. Surah ke-53
ayat 1 sampai ayat 20. Surah Wan Najmi Ija Hawa. Ya kan, ma dhalla saikum wa ma ghawa wa ma yadu ala in wa illa wahyuha. Allamu syadil qawa zuhiran bastawa bil ufi a'la summa dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya. Ketika membaca ayat mana ini mana tunggu ya, afaratumul lata wal uzza wa manata salatal ukhra. Ini ketika membaca ayat itu ya, Rasulullah itu terselip dengan bacaan yang salah, lalu dia berkata dengan ucapan begini, itulah berhala-berhala yang mulia dan syafaatnya sangat diharapkan. Padahal ayatnya begini kan, ayat 19 nih, ma afaratumul lata wal uzza wa manata salasal ukhra ala kumuzaka walaul unsa. Jadi Lata Uzza itu kan itu nama-nama berhala-berhala tuh. Nah, berhala-berhala itu karena lidah Rasulullah itu dimasukin oleh setan, makanya artinya itu berbeda dengan yang sekarang nih. Itulah berhala-berhala Lata Uzza Manan, syafaatnya sangat diharapkan. Wah, dengar ayat ini orang-orang kafir musyrikin berkata, Nabi itu, Muhammad itu belum pernah menyebut memuji Tuhan kita selama ini. Saat ini tuh Nabi itu membaca ayat yang memuji Tuhan kita. Memuji apa? Memuji berhala-berhala yang mereka sembah tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sholat sujud, orang-orang kafir ikut sujud. Jadi apa yang dilakukan Nabi ikut, padahal dia nggak beriman. Karena dia membaca yang salah, dan itu yang dilakukan oleh syaitan. Lalu dilanjutkan dengan ayatnya, fayansahullahu ma yulkis syaitanu summa yuqimullahu ayati. Lalu Allah menghapus yang salah lidah Rasulullah, ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah, ma yulkis syaitan, apa yang dimasuki oleh syaitan, summa yuqimullahu ayati, kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya. Ya, artinya dihapus. Jadi lidah yang salah tadi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kuatkan, jadi bacaannya pun dibalikin lagi, dibenarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini pernah terjadi. Ternyata kejadian ini bukan hanya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad pun pernah dialami oleh Nabi Musa, dialami oleh Nabi Isa, dialami oleh Nabi Daud, pun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang mendapatkan kitab-kitab itu pernah membaca ayat yang salah. Kenapa salah? Karena setan masuk ke lidahnya. Itulah hebatnya setan. Jadi setan tuh iblis masuk ke lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang membuat orang-orang kafir pada ikut ibadah, padahal dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sujud ikut sujud, Nabi tawaf ikut tawaf. Kenapa? Karena dia menyangka yang disembah Nabi itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah, mata, ya, dan sebagainya. Ini diantara penyebab kenapa ada ayat-ayat yang dimansuh, diganti, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah pernah salah dalam membaca, dan itu karena setan masuk ke lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pintar setan tuh. Al-qasyaitan fi umniyati. Tuh kan, setan masuk ke dalam bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Nah, makanya kita pentingnya, ya, kenapa membaca Al-Quran itu Allah perintahkan fa'ija qaratal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian baca Quran, mulailah dengan a'udzu billahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan seringkali menggoda orang yang baca Al-Quran. Ya, kalau orang baca Quran digoda tuh. Kalau orang yang berjudi, orang yang mancing nggak digoda. Karena apa? Karena udah jadi teman setan. Ya nggak perlu digoda lagi ya. Ya udah temennya. Sama dengan kita sholat. Sholat itu kan susah khusyuk karena setan masuk ke diri kita. Makanya diajarkan oleh ulama sebelum sholat kita minta perlindungan Allah. Minimal membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau hafal, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Atau minimal kalau kita masih ada waktu membaca surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena yang membisikkan itu adalah setan ke dalam hati kita. Minal jinnati wan nas. Itu. Sebelum sholat kita diperintahkan untuk itu. Supaya apa? Supaya setan jangan masuk ke dalam diri kita ketika kita sholat. Nah, ya ini ya. Jadi Rasulullah pernah salah membaca karena setan masuk ke lidahnya Rasulullah SAW. Lalu diganti oleh Allah, dihapus ayat yang dibaca tadi, summa yuqimullahu ayati, kemudian Allah menguatkan dengan ayat yang tadi salah dengan ayat yang baru, ya, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan setan. Allah tahu itu setan yang melakukan itu. Hakim lagi Maha bijaksana. Kenapa? Karena Rasulullah itu nabi. Nabi aja pernah mengalami salah, apalagi kita. Ya Pak ya. Nah, makanya pentingnya kita selalu membaca itu diulang-ulang. Ya, orang penghafal Quran itu Pak, yang ada namanya murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang hafalan Quran. Apalagi seorang hafizah, seorang penghafal Quran itu minimal itu sehari harus 5 juz dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mengulang bacaan. Ya, kalau nggak begitu hafalan hilang. Maka yang lebih berat penghafal Quran adalah mengulang itu. Kalau menghafal mudah, tapi ketika mengulang itu godaannya yang berat. Allah akbar walillahil hamd. Nah itu ya Pak ya. Ini ayat 52. Kemudian ayat 53, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina ala fi siqaqim ba'id. Liyaj'ala ma yulqis syaitan, karena dia Allah ingin menjadikan apa-apa yulki syaitan yang dimasuki oleh syaitan fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian, cobaan, lilladzina, kepada orang-orang, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Ya, ujian, cobaan bagi hati-hati yang ada penyakit, munafik, ya kan? Wal qasiyati qulubum, dan hati yang keras hati-hati mereka. Wal qasiyati, dan keras, qulubum, hati-hati mereka yang sakit dan yang keras. Ya kan? Wah, Nabi itu baca ayatnya tuh benar kan? Kita tuh benar selama ini menyembah patung tuh, Nabi baca ayatnya tuh. Patung itu adalah apa? Berhala-berhala yang mulia, syafaatnya kita harapkan tuh, Nabi baca ayat itu tuh. Wah, orang kafir tuh seneng banget tuh. Apalagi orang munafik, apalagi nih ya, orang munafik, orang kafir sama-sama aja tuh, kedua-duanya senang. Ternyata yang dilakukan ada benar, padahal Rasulullah salah. Makanya di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yulki syaitan mitnah, sebagai fitnah, sebagai ujian, cobaan bagi orang-orang yang sakit hatinya dan bagi orang yang keras hatinya, yaitu orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi dimaksud qulubum marad itu orang munafik, wal qasiyati qulubum adalah orang-orang kafir. Nah, itu maksudnya ya. Wa innaz zalimina, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, la fi shiqaqim ba'id, sungguh dalam pertentangan yang sangat jauh. Semakin bertentangan dengan apa, menyalahi apa yang terjadi itu. Wah, jadi benar dia mengakui bahwasanya ya selama ini yang mereka sembah adalah benar. Ya, padahal itu adalah kesalahan Rasulullah, ya, karena tipu daya syaitan yang masuk ke dalam lidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu Pak ya. Ini ayat yang ke-53. Kemudian ayat yang ke-54. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Waliya'lama, dan agar mengetahui, alladzina, orang-orang, utul ilma, yang mereka diberikan ilmu, ya, ilmu tentang Al-Quran dan sebagainya, annal haq, bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, benar, mir rabbik, dari Allah Tuhanmu, fayu'minu, lalu mereka beriman, bihi, dengannya, fatukhbita, lalu mereka khusyuk, tunduk, lahu, kepadanya, qulubum, hati-hati mereka,
Wa innallaha lan sesungguhnya Allah lahadil ladzina amanu, sungguh memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang lempeng. Jadi ayat 54 ini Allah menegaskan bahwasanya ya, yang kejadian-kejadian Rasulullah salah dalam mengucapkan itu adalah bagian daripada ujian kepada orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, tetapi orang-orang munafik, orang kafir itu makin jauh dari Al-Quran sebenarnya, makin jauh lagi. Kenapa? Karena emang setan inginnya begitu, makin gak percaya dengan Al-Quran, begitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar mengetahui orang-orang yang berikan ilmu, agar kita tahu ya bahwasanya setan itu memang dengan berbagai cara menjerumuskan kita, ya. Jadi agar mengetahui orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Mujadalah, ya kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu Allah yang memberi, Pak. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ilmu. Jadi ilmu itu berkaitan dengan ketakwaan seseorang. Semakin dia takwa kepada Allah, semakin Allah berikan ilmu kepadanya. Semakin dia jauh dari Allah, maka ilmu pun semakin jauh darinya. Ilmu yang nafi tentunya, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Makanya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, ya kan, annal haq, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, Al-Qur'an itu adalah benar, mir rabbik, dari Allah, bukan dari setan. Ya, fayu'minu, lalu karena dia mengetahuinya dengan Al-Qur'an itu adalah hak, maka mereka beriman kepada Al-Qur'an. Patuh bitalau qulubum, lalu hatinya khusyuk, tunduk apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran. Hatinya itu khusyuk, tunduk apa yang disampaikan Allah. Kalau itu adalah benar. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah pasti, sungguh, lamnya lam taukid, sungguh memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Makanya inilah yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jangan sampai kita melenceng dari jalan yang lurus. Bagaimana istiqamah? Makanya mustaqim itu ulama ada yang menjelaskan adalah istiqamah. Tahu Pak istiqamah? Ya, istri 3 dikontrakin rumah. Allahu Akbar. Itu bukan, itu bercandaan orang gitu ya, bukan ya. Istiqamah itu maknanya 3. Pertama, konsisten dalam akidah. Yang kedua, continue dalam ibadah. Yang ketiga, komitmen dalam akhlak, konsisten, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekali la ilaha illallah, sampai akhir hidup kita la ilaha illallah. Itu istiqamah. Yang kedua, continue, terus menerus dalam ibadah. Istiqamahlah. Makanya istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Istiqamah terus menerus. Sholat tahajud 2 rakaat, Pak, setiap malam, tapi itu lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat tapi sekali seumur hidup. Sedekah misalnya hanya 5.000 rupiah, hanya 1.000 rupiah, tapi setiap hari, itu lebih baik daripada 1 juta tapi sekali-kalinya, gitu ya. Jadi itulah. Jadi istiqomah dalam ibadah, ya. Kemudian istiqomah dalam akhlak, berbuahnya adalah akhlak. Buahnya adalah akhlak. Jadi orang yang syukur, menjadi orang yang sabar, jadi orang yang wara. Karena Allah yang memberikan itu, karena istiqomah kita. Jadi mustaqim di situ artinya bisa istiqomah. Jalan yang lurus itu adalah istiqomah. Ya. Yang terakhir ayat yang ke-55. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah bagatatan au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Wala yazalu, dan tidak ada henti-hentinya.
Allazina kafaru, orang-orang kafir, fi miryatin, di dalam kebimbangan, kebingungan, minhu, dari Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an itu bingung, bimbang, ragu-ragu. Hatta sampai ta'tiyahum, datang kepada mereka as-saah, yaitu kiamat, baik kiamat kecil, kematian, ataupun kiamat kubro, yaitu ya kiamat yang besar. Ya, baktatan, dengan tiba-tiba. Au ya'tiyahum, atau datang kepada mereka azab siksaan Allah, yaumin aqim, pada hari yang tidak ada hari lagi, yaitu hari kiamat. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang kafir. Orang kafir kalau sudah keras hatinya, itu tidak ada henti-hentinya, fi miryatin, bimbang, bingung, ragu-ragu, ini Quran benar nggak dari Allah? Ini Quran benar nggak mukjizat kepada Nabi Muhammad? Ini Quran benar nggak? Ya, ini. Jadi masih bimbang terus, masih ragu-ragu terus. Keraguan itu karena memang hatinya sudah keras, makanya ragu. Jadi kerasnya hatinya jadi semakin ragu, semakin bimbang. Ya, sampai kapan bimbangnya, ragunya? Sampai apa? Sampai ta'tihum sa'ah, sampai datang kepada mereka adalah kiamat, sampai datang kematian, baru sadar. Ya, baghtatan, tiba-tiba. Kan kematian sekarang datangnya tiba-tiba. Ya, ada yang lewat sakit, ada yang tidak sakit. Banyak orang yang sehat mati kan? Ya kan? Nah, ya makanya tiba-tiba kematian itu datang tiba. Di antara tanda akhir zaman adalah banyak orang meninggal dunia tanpa sebab. Nah, tahu-tahu baru juga ngobrol, mati. Ya, itu. Nah, nggak apa-apa kalau kita beriman sih, nggak apa-apa ya. Orang beriman itu nggak takut mati, nggak berani mati, tapi dia mempersiapkan hidup setelah mati. Nah, karena mati itu pasti kan, mati itu wajib bagi yang hidup. Ya. Nah, orang-orang kafir itu bimbang Al-Quran, bimbang, ragu-ragu dalam Al-Quran, sampai sadarnya ketika dia mati baru sadar. Ya kan? Au yatum azab, atau nanti kalau sadarnya ketika datang azab. Kapan datangnya? Yaumin aqim, pada hari aqim. Aqim itu adalah hari yang tidak ada hari setelah hari. Nah, apa itu namanya? Hari kiamat. Jadi yaumin aqim ini adalah hari kiamat. Baru orang-orang kafir itu percaya. Jadi percaya yang sudah terlambat. Percaya yang sudah terlambat itu percaya ketika kematian, percaya ketika sudah kiamat, percaya ketika sudah ada siksaan di hadapan mereka. Itu sudah tidak ada sia-sia, kepercayaan yang sudah sia-sia. Nah, sekarang apa kesimpulan yang kita baca hari ini? Walaupun singkat penjelasannya, minimal kita bisa memahaminya. Makanya ada yang nanya, ini Ustadz kok 1 lembar 1 hari gitu ya. Nah, kalau ahli tafsir, Pak Quraisy Shihab misalnya, itu 1 kali pertemuan 1 ayat. Ini banyak banget gitu ya. Ini namanya penjelasan ringkas namanya. Jadi pemahaman awal. Jadi kalau yang ngatain ini namanya pemahaman awal tafsir Al-Quran. Walaupun kita berawal dari terjemahan dulu, ya kan, baru terjemahannya. Tapi tetap saya baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Jalalain, itu hanya standarnya gitu ya. Tapi paling tidak ini pemahaman awal tentang Al-Quran, minimal kita sudah paham. Oh, artinya begini, begitu kan. Nah, nanti untuk selanjutnya Bapak persilahkan untuk melanjutkan kajian yang lebih mendalam lagi, ya, belajar tafsir Al-Quran melalui ilmu-ilmu tafsir. Ada namanya ilmu nahu, ilmu sharah, ilmu balaghah, ilmu asbabun nuzul, ilmu munasabah ayat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kesimpulan, ya. Saya boleh nanya. Ya, silakan Pak Yamaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, Rasulullah Alhamdulillah. sebelum